Hello Hoster People, perkenalkan saya Peter Kambey. Hari ini saya akan men-take over channel Niaga Hoster dalam program Peter Take Over. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bedah data center. Kita akan membedah data center untuk memahami seberapa pentingnya data center dan seberapa kompleksnya pengelolaan data center itu sendiri. Saya pernah punya pengalaman untuk membangun sebuah data center sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu. Tepatnya mungkin tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Oleh karena itu, saya memiliki pemahaman sedikit mengenai data center. Dan saya juga tahu betapa sebuah data center itu bukanlah sebuah layanan yang mudah untuk dibuat, mudah untuk dikelola. Sebelum kita lanjut, kita bicara definisinya dulu. Definisi data center adalah sebuah fasilitas yang digunakan untuk memusatkan dan menyimpan sistem operasi teknologi dan peralatan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Tujuannya jelas untuk menyimpan, memproses, dan menyebarkan data baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Dari definisi ini kita tahu bahwa data center itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan. Terus kita proses dan kita sebarkan baik untuk keperluan internal maupun untuk keperluan eksternal. Persoalannya adalah ketika kita membangun sebuah data center, itu ada banyak sekali aspek-aspek yang harus kita perhatikan dalam pembangunan sebuah data center yang benar-benar qualified. Pertama, kita akan bicara mengenai lokasi. Lokasi menjadi hal yang sangat penting karena kita tidak mungkin membangun lokasi di daerah-daerah yang rawan gempa. Kita juga tidak mungkin membangun sebuah lokasi yang mudah dijangkau oleh manusia dan dimasuki oleh orang-orang yang tidak berkepentingan dengan data-data penting di dalamnya. Kedua, kita akan bicara mengenai skalabilitas. Skalabilitas adalah data center itu bisa nggak ditambah kapasitasnya. Ketika terjadi kenaikan traffic, ketika terjadi kenaikan pengguna, ketika kita butuh storage yang lebih besar, ketika kita butuh data yang diproses lebih cepat, itu scalable nggak data centernya? Faktor kedua. Yang ketiga, kita bicara mengenai kecepatan. Sebuah data center seharusnya memprovide koneksi internet yang sekencang-kencangnya, secepat-cepatnya. Jadi data yang akan disebarkan, data yang akan diambil itu sebisa mungkin secepat-cepatnya bisa diakses oleh user. Oleh karena itu, lokasi tadi menjadi hal yang penting. Lokasi akan mempengaruhi kecepatan. Dan yang paling penting adalah availability. Karena availability ini menjadi hal yang sangat krusial ketika kita ngomong mengenai apakah data center itu bisa menyediakan layanan secara kontinu. Kan harapannya sebuah data center itu adalah kita bisa provide itu 100%. Orang mau akses kapan aja, di mana saja, tidak akan pernah terganggu oleh karena listrik, oleh karena gangguan server, oleh karena gangguan internet. Jadi availability menjadi hal yang penting dalam sebuah data center. Di topik berikutnya saya akan jelaskan lebih dalam mengenai availability. Nah, selain aspek-aspek itu, kita juga akan bicara mengenai human asset atau orang yang mengelola ini. Jelas, pengelolaan data center itu bukan seperti kita mengelola server room. Ini jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit. Jadi orang-orang juga menjadi faktor yang penting. Karena ini kita harus membangun sebuah data center yang reliable. Jadi faktor orang itu menjadi faktor yang penting. Juga bicara mengenai cost. Untuk menyediakan sebuah layanan data center yang benar-benar high availability, itu dibutuhkan cost yang tidak sedikit. Belum lagi maintenance, belum lagi hal-hal lain. Mungkin ada puluhan, mungkin ada ratusan aspek lainnya dalam pembangunan sebuah data center yang baik. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita perlu membuat sebuah data center sendiri? Nah, untuk menjawab pertanyaannya ini, kita harus kembali mengenai sejarah daripada internet itu sendiri. Karena saya beruntung bisa melihat perkembangan internet yang terjadi di Indonesia. Internet di Indonesia itu mulai berkembang di awal tahun 90-an. Ketika itu terjadi booming internet, koneksi internet di-provide oleh berbagai ISP di zaman itu, lalu mulai timbul
gelombang bubble.com waktu itu. Layanan-layanan.com tumbuh di mana-mana. Nah, di saat layanan.com tumbuh di mana-mana, orang mulai menyadari bahwa mereka perlu membuat data center sendiri. Di awal abad 21, orang-orang mulai banyak sekali membahas untuk membangun data center. Kita butuh bangun data center nih. Kita harus provide layanan buat masyarakat. Seiring berjalannya waktu, ternyata orang-orang yang banyak membangun data center itu mulai mengalami masalah-masalah seperti yang saya bahas dalam aspek-aspek tadi. Karena ternyata tidak mudah untuk membuat data center. Mereka harus menyediakan resource, cost, dan berbagai hal lainnya untuk membuat data center itu berjalan dengan baik. Dari situlah muncul layanan cloud. Orang-orang tidak lagi membutuhkan pembangunan data center secara khusus, tapi mereka bisa menggunakan cloud hosting atau provider-provider, perusahaan-perusahaan yang memang secara khusus dan secara spesial membangun data center. Jadi data center itu menjadi sebuah layanan yang disewakan. Itu terjadi di 2021. Oleh karena itu, pertanyaannya di tahun 2021 ini, masih perlu nggak sih kita membangun data center ketika ada begitu banyak cloud provider, ada begitu banyak perusahaan yang saat ini membangun layanan-layanan seperti itu? Menurut saya belum terlalu perlu. Karena di tahun 2021 sekarang, perusahaan-perusahaan atau perusahaan teknologi lebih banyak mengurusi bagaimana mereka mendeliver layanan sebaik-baiknya ke customer, merawat customer sebaik-baiknya. Sedangkan dari sisi infrastruktur itu diserahkan ke provider-provider atau layanan-layanan yang memang menyediakan layanan itu. Oke, saat ini kita akan bicara mengenai level-level dari data center itu sendiri. Data center itu sebenarnya terdiri dari 4 tier, disebutnya tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Apa sih yang membedakan antar tier ini adalah kita akan bicara mengenai paling tidak ada 3 aspek. Kita bicara mengenai aspek listriknya, kita bicara aspek mengenai pendinginannya, coolingnya, dan yang ketiga adalah kita bicara mengenai capacity komponen. Itu akan diukur berdasarkan uptime-nya. Nah, cara ngukurnya gimana? Di data center level 1, tier 1, itu mereka tidak menyediakan backup listrik sama sekali. Jadi mereka hanya menyediakan satu sumber listrik, satu sumber pendingin, dan satu capacity komponen server, internet, dan jaringannya. Jadi ketika kita bermasalah dengan koneksi internet, jaringannya misalnya, maka layanan itu akan down dengan otomatis karena cuma satu. Demikian juga dengan listriknya. Ketika listriknya mengalami masalah, PLN misalnya lagi padam, ya sudah, data centernya pun ikut mati karena tidak ada backup sama sekali. Demikian juga dengan pendinginan atau coolingnya. Nah, itu ada di tier 1. Sedangkan di tier 2 memiliki satu power dengan beberapa cadangan. Pendinginnya sendiri juga hanya satu, tetapi capacity komponen servernya sudah aktif pasif. Nah, sekarang di tier 3 itu sudah lebih baik karena sudah mulai ada backup-nya. Jadi listrik sudah ada backup-nya, pendinginan sudah ada backup-nya, termasuk capacity komponennya juga sudah ada backup-nya. Jadi ketika terjadi fail di salah satu di listriknya, di PLN misalnya, dia akan auto switching ke power yang berikutnya, termasuk cooling dan termasuk capacity komponennya. Dia sudah ada layanan backup-nya. Nah, sekarang kita bicara mengenai uptime. Uptime di tier 1 ini menjadi sebesar 99,671%. Sedangkan downtime yang mereka berani garanti dalam satu tahun adalah 28,8 jam. Nah, kalau di tier 2, uptime-nya itu mereka berani garanti sampai dengan 99,741%. Mereka berani menggaranti bahwa server mereka hanya akan mengalami down selama 22 jam per tahun. Ini maksimum. Sedangkan di tier 3 akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena powernya sudah auto switching. Jadi begitu PLN mati, tiba-tiba akan langsung diambil alih oleh genset misalnya. Nah, jadi ada aktif pasif. Demikian juga dengan cooling system. Begitu ada cooling systemnya lagi problem, dia akan switching ke cooling system yang berikutnya. Uptime yang di-provide oleh data center tier 3 adalah 99,982%
atau setara dengan 1,6 jam dalam setahun. Artinya, mereka berani menggaransi bahwa dalam 1 tahun mereka hanya akan down selama 1,6 jam dalam 1 tahun. Nah, itu level tier 3. Sedangkan tier 4 itu adalah level paling tinggi. Kenapa? Semuanya sudah didouble, 2N plus 1, bahkan bisa ada yang lebih. Artinya apa? Listrik mereka akan dalam kondisi aktif. Salah satu mati, yang satunya akan tetap nyala. Demikian juga cooling sistemnya. Cooling satu sistem mati, cooling satu tetap dalam kondisi nyala. Jadi memang aktif-aktif. Demikian juga dengan capacity komponen mereka. Server dan internet mereka dalam kondisi fully redundant. Nah, ketika terjadi pemadaman listrik, mereka masih bisa menjamin servernya tetap hidup selama 4 hari atau setara dengan 96 jam. Karena itu adalah layanan yang high availability di tier 4. Mereka berani menggaransi uptime-nya sebesar 99,995% dalam 1 tahun atau setara dengan 26,3 menit. Jadi dalam setahun itu cuma boleh down kurang dari setengah jam. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi betapa tier 4 itu adalah data center dengan level yang paling tinggi sekali. Nah, pertanyaannya sekarang, di Indonesia sudah ada nggak data center dengan tier 4? Oh, sudah ada tentunya. Karena kenapa? Karena di Indonesia sudah ada data center tier 4, jadi sekarang orang sudah nggak pernah khawatir lagi untuk membangun data center atau server-server mereka ditaruh di cloud provider lokal. Karena sudah ada kok data center yang menyediakan level tier 4. Jadi kita sebenarnya tidak terlalu perlu untuk membuat data center sendiri. Taruh aja di provider-provider yang menyediakan data center tier 4. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita perlu membuat data center? Menurut pendapat saya sih tidak terlalu perlu untuk saat ini. Karena di tahun 2021 ini adalah tahun di mana orang yang membuat bisnis, orang yang membuat usaha akan selalu berfokus kepada pelayanan customer sebaik-baiknya. Gimana mereka bisa merawat customernya, gimana mereka bisa melayani customernya. Sedangkan infrastruktur IT mereka itu diserahkan ke perusahaan-perusahaan hosting atau cloud yang bisa memprovide layanan hingga tier 4 tadi itu. Nah, seperti itu. Sekarang pertanyaannya adalah, Niaga Hoster data centernya di mana? Niaga Hoster data centernya ditaruh di salah satu perusahaan yang memiliki lisensi tier 4, DCI. DCI adalah data center tier 4 pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara yang berlokasi 40 km dari Jakarta. Dengan kualitas infrastruktur yang terbaik di kelasnya, DCI bahkan dapat menggaransi uptime sebesar 99,999% dengan total downtime yang hanya akan terjadi selama 5 menit per tahun. Sebagai informasi aja, sejak awal berdiri, DCI belum pernah mengalami downtime. Nah, Niaga Hoster memilih DCI sebagai data centernya karena DCI mempunyai fasilitas 2N, yaitu infrastruktur utama dan pendukungnya telah digandakan. Teman-teman bisa nanti dapatkan di deskripsi, ada 2 link penting yang mungkin teman-teman bisa baca lebih lengkap di situ untuk memberi pemahaman lebih lanjut mengenai data center dari Niaga Hoster. Oke, gimana teman-teman? Sampai di sini teman-teman sudah cukup paham kan mengenai apa itu data center. So, jangan lupa subscribe di channel Niaga Hoster biar kalian tetap update dan gak akan kudet. Oke, sampai jumpa di Peter Takeover berikutnya. Bye.